guys, welcome back to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan di kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk menceritakan pengalaman horor seseorang yang dimana cerita ini berasal dari teman dekat aku. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya, agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Karena apa guys? Ya karena agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Karena di channel ini kita akan membahas hal-hal yang menarik yang akan kita ulik ke depannya. Setuju guys? So, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Seperti yang aku bilang di awal, cerita ini berasal dari teman dekat aku, yang kita sebut saja namanya Mahardika. Nah, by the way, kejadian ini bermula di tahun 2018, ketika Mahardika ini mau menempuh pendidikan S1-nya. Jadi di tahun 2018 si Mahardika ini diterimalah di salah satu kampus terbaik di kota B. Yang dimana kampus ini merupakan kampus yang memang disukai sama si Mahardika ini. Tapi sayangnya kampusnya ini berbeda kota dengan tempat tinggalnya waktu itu. Yang mengharuskan si Mahardika ini pindahlah ke kota tersebut dan ngekoslah di tempat itu. Singkat cerita, keberangkatan Mahardika pun dimulai. Dia terbang dari kota A menuju kota B, yang dimana kota yang akan ia tinggali selama dia menempuh pendidikan S1-nya. Hingga sesampainya di kota B, dia ini dijemputlah sama si omnya Mahardika ini yang kita sebut saja namanya Om Jeno. Mahardika ini akhirnya tinggallah beberapa hari di rumahnya Om Jeno ini. Selang beberapa hari, akhirnya si Mahardika ini datanglah ke kampusnya untuk menyelesaikan tahapan registrasi, sekalian kayak pengen lihat-lihat nih bagaimana tata letaknya si kampusnya tersebut, dan juga sekaligus untuk mencari kos-kosan waktu itu. Hingga setelah urusannya di kampus selesai, akhirnya si Mahardika ini mencarilah kos-kosan bersama dengan si Om Jeno. Jadi seharian ini Om Jeno ini juga membantu dan juga mendampingi si Mahardika ini untuk mencari kos-kosannya dan segala macamnya gitu loh. Nah sebenarnya Om Jeno ini sempat menawarkan untuk si Mahardika ini tinggal bersama dia. Tapi si Mahardika ini menolak karena dengan alasan bahwa Mahardika ini emang pengen nyoba hidup mandiri gitu loh. Dan ditambah lagi Mahardika ini bukan tipe orang yang mau ngerepotin omnya. Terlebih lagi si Om Jeno ini juga sudah berkeluarga. Mungkin karena ngelihat keponakannya ini kayak udah kekeh dan kayak udah mateng banget gitu buat ngekos sendiri. Akhirnya si Om Jeno ini memilih untuk ya udahlah nggak mau memaksa untuk lebih lanjut. Singkat cerita, setelah mereka mencari-cari, akhirnya si Mahardika ini menemukanlah kos-kosan yang menurut dia klik gitu loh. Nggak perlu menunggu lama, akhirnya si Mahardika ini pindahlah ke kosan barunya, serta memulai kehidupannya yang mandiri guys. By the way, kos-kosannya ini memang dikhususkan untuk para anak-anak cowok. Dan nggak cuma selantai, tapi ada 2 lantai, yang dimana setiap lantainya itu kurang lebih ada 15 kamar. Jadi sebenarnya memang lumayan cukup luas lah gitu kos-kosan ini. Awal kepindahannya, Mahardika ini nggak merasakan apapun. Semua terasa normal dan juga baik-baik aja guys. Dia juga dengan nyaman memulai perkuliahannya, sibuk dengan tugas dan juga sibuk dengan interaksi bersama teman-temannya. Bahkan si Mahardika ini juga berteman dengan teman kos-kosannya yang memang kebetulan seangkatan sama dia, meskipun nggak sefakultas. Singkat cerita, keseharian dan juga keseruan anak kos pun dimulai. Si Mahardika ini sibuk dengan tugas-tugasnya dan juga sibuk dengan interaksi dengan teman-temannya. Pokoknya semua ini berjalan sempurna sampai si Mahardika ini mengakhiri semester 1-nya dengan sempurna guys. Jadi setelah si Mahardika ini menyelesaikan semester 1-nya, dia ini kembalilah ke tempat tinggalnya dan meninggalkan kos-kosan tersebut. Jadi kayak mau berlibur lah gitu. Singkat cerita, setelah liburannya ini pun berakhir, akhirnya Mahardika ini kembalilah ke tempat kos-kosannya. Yang dimana dari sinilah teror demi teror itu dimulai guys. Dia ini cerita kalau pas dia datang ke kosannya ini, dia ini ngerasa agak lain. Di hari pertama kepulangannya nih, si Mahardika ini ngerasa kayak ada orang lain selain dirinya di kamar kos-kosannya ini. Jadi dia ini bilang, waktu itu rasanya kayak ada orang lain aja. Kayak gue itu nggak sendirian di kamar itu. Tapi waktu itu si Mahardika ini mikirnya, oh mungkin ini cuma perasaan gue aja. Karena dia ini kan abis liburan gitu kan. Nah suasana rumahnya ini kayak emang lumayan suasana yang rame. Sedangkan waktu itu dia ini sendirian di kos-kosannya. Jadi dia tuh mikir kalau misalnya dia ini masih belum move on dari suasana yang ada di rumahnya. Tapi hal aneh pun kembali terjadi guys. By the way, si Mahardika ini sampai kos-kosannya ini emang udah suasana itu agak-agak siang semi sore gitu loh. Nah di malam harinya, gak tahu kenapa ketika dia ini tidur nyenyak, di tengah mimpinya, dia bermimpi basah. Ya betul guys, mimpi basah. Jadi posisinya si Mahardika ini lagi tidur. Terus
tiba-tiba datanglah seorang wanita yang nggak tahu dari mana datengin si Mahardika ini. Dan nggak tahu kenapa si Mahardika ini kayak ngerasa bahwa dia ini nggak terlalu bisa ngontrol sepenuhnya dirinya gitu loh. Dan hingga pada akhirnya mereka berdua ini melakukan hal yang seperti itu guys. Selesai melakukan hal tersebut, si Mahardika ini terbangun. Dan seperti yang aku bilang di awal, dia terbangun dengan posisi emang udah basah. Tapi guys, lebih uniknya adalah 3 detik setelah dia terbangun dan tersadar dari mimpinya, dia baru sadar kalau tempat, suasana, bahkan baju yang saat itu dia pakai sama persis sama yang ada di dalam mimpinya barusan. Nggak tahu siapa Ki, pokoknya yang jelas gue belum pernah ngeliat sih sosok cewek ini. Kayak asing gitu loh mukanya. Tapi anehnya, gue ngerasa wajar aja dengan apa yang gue lakukan sama wanita itu lakukan waktu itu, katanya si Mahardika. Jadi kayak nggak mempertanyakan kenapa itu ada wanita di situ, datang dari mana, dan kenapa dia bisa melakukan hal-hal seperti itu kepada si wanita yang emang baru dia temuin itu. Jadi kayak nggak kepikiran apapun gitu loh di dalam pikirannya si Mahardika ini. Dan setelah kejadian mimpi itu, dimulailah hal-hal yang gak wajar yang dialami oleh Mahardika ini. Jadi pernah ada kejadian waktu itu di malam minggu tepatnya. Waktu itu dia ini bersama dengan 4 temannya. Nah kita sebut saja namanya Reno, Riko, Randy, dan juga Rino. Jadi mereka ini 5 sekawan lah guys. Walaupun mereka ini beda-beda fakultas. Ada yang kedokteran, ada yang farmasi, ada yang teknik gitu loh. Pokoknya mereka ini nggak sefakultas. Waktu itu si Mahardika ini ingat banget. Karena posisinya malam minggu, akhirnya mereka ini berniat untuk begadang ugal-ugalan gitu loh. Karena kan mikirnya besoknya libur. Tapi, tepat di jam 11 malam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya si Mahardika ini dari luar. Tok, tok, tok. Mahardika dengan sigap pun membuka pintu dan melihat siapa nih yang datang. Siapa nih yang ketuk-ketuk pintu? Takutnya ibu kos-kosannya mereka. Tapi guys, setelah dia membuka pintu kamarnya, tidak ada siapapun yang ada di luar kamar tersebut. Tengok kanan dan juga tengok kiri, tapi nggak ada siapapun. Dan by the way guys, di samping kamarnya Mahardika ini kayak nggak ada tempat yang emang buat orang ini sembunyi gitu loh. Jadi kayak emang kamar-kamar-kamar dan kamar-kamar-kamar gitu loh. Jadi kayak selurusan aja, yang dimana Mahardika ini bisa melihat dari ujung sampai ke ujung gitu kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngumpet di sana atau ngumpet di kamar, salah satu kamar di sekitaran si kamarnya Mahardika ini, tapi kamar-kamar di sekitaran kamarnya Mahardika ini merupakan kamar-kamar dari 4 sekawan ini, 4 temennya si Mahardika yang lagi main PS sama dia ini. Jadi kayak nggak mungkin gitu loh kalau misalnya ada orang yang ngumpet di salah satu kamar di sekitarnya dia. Cuma kala itu Mahardika ini kayak berpikiran positif, kayak ya udahlah, mungkin orang iseng aja gitu kan. Akhirnya Mahardika ini kembalilah ke kamarnya sembari melanjutkan permainan yang waktu itu dia lakukan bersama teman-temannya. Nah, melihat si Mahardika ini yang masuk nggak ada siapapun, si Randy nanya, "Dik, siapa? Kok nggak disuruh masuk?" Terus si Mahardika dengan entengnya kayak cuma jawab, "Nggak tahu, orang iseng kali, cuma ketok-ketok pintu doang." Hingga ketika waktu pukul menunjukkan jam 12 malam tap. Kembali, pintu kamar Mahardika ini ada yang mengetuk dari luar guys. Tok, tok, tok. Nah, kali ini bukan si Mahardika, tapi si Reno. Si Reno ini berdiri dan coba buat buka pintu kamar si Mahardika ini. Kayak pengen lihat siapa sih ini yang iseng gitu, bolak-balik ketuk-ketuk. Tapi guys, selang beberapa detik kemudian, Reno ini balik ke kamarnya Mahardika. Dan dengan wajah pucat, dia bilang begini, ini udah malam. Kayaknya mendingan kita balik aja deh ke kamar kita masing-masing. Udah waktunya istirahat aja kan. Nah si Riko nih protes. Hah, kok balik sih? Lah bukannya tadi awalnya kita niatnya mau begadang ya? Lagi asik juga main PS-nya. Tapi waktu itu si Reno nggak mengatakan apapun dan langsung pergi meninggalkan mereka berempat ini. Kayak langsung balik aja ke kamar, nggak permisi, nggak apa. Nah yang berempat ini, mereka berempat ini yang ada di kamar kayak cuma pandang-pandangan, terus kayak suasana kayak aneh gitu. Yang akhirnya si 3 temennya Mahardika ini pamitlah balik ke kamar mereka masing-masing. Waktu itu Mahardika ini kayak ngelihat barang-barang yang emang udah berantakan, ya namanya anak-anak laki-laki gitu kan, semuanya berantakan amburadul. Dan memang tipe orang Mahardika ini kayak orang yang nggak mau dan nggak suka kalau ada yang nggak rapi. Akhirnya dia pun bebenah lah itu, beres-beresin barang yang emang udah berserakan, sampah-sampah yang udah berserakan. Ketika dia lagi fokus membereskan barang-barang yang emang lagi berantakan itu,
Tiba-tiba matanya dia ini menangkap, dari ujung ekor matanya ini menangkap sosok bayangan di salah satu sudut kamarnya guys. Jadi begini gitu. Melihat hal ini, Mahardika ini yang awalnya lagi berdiri kayak langsung terdiam kaku gitu kan. Apa nih gitu kan. Dia tuh kayak bingung. Dia tuh kayak cuma terdiam sembari menikmati kemeremangan bulu kuduknya yang dari ujung kaki sampai ujung kepala guys. Kayak cuma diem aja gitu. Bahkan kayak begini nih, matanya tuh kayak begini. Dia tuh nggak berani buat ngelirik ke bagian sana, tuh nggak berani karena dia posisinya di sebelah kanan di pojokan gitu kan. Kayak sosok bayangan gitu kan. Sejelas itu, tapi dia nggak berani gini. Dia cuma diem aja. Dia pikir gini, dia mau menjerit tapi ya udah malam gitu kan, takut mengganggu penghuni kos-kosan lainnya. Tapi kalau misalnya dia balik ke sana kayak buat memastikan siapa sosok bayangan ini, dia masih belum menyiapkan hati untuk menerima kalau misalnya dia melihat sosok yang menakutkan gitu kan. Tapi nggak mungkin dia cuma diem aja di situ mau sampai berapa lama gitu kan. Hingga akhirnya si Mahardika ini membulatkan tekadnya untuk melihat sosok inilah. Set gitu. Tapi ketika dia ngelihat di sudut yang dimana sosok ini berdiri, nggak ada siapapun guys. Nggak ada siapapun. Saat itu Mahardika ini mencoba untuk berpositif thinking, walaupun dia ini sebenarnya udah nggak bisa berpositif thinking. Secara itu tuh sejelas itu, walaupun dia nggak bisa ngelihat sana, ngelihat ujungnya, nggak berani ngelihat sana, tapi ngelihat sini aja udah kayak kelihatan gitu loh. Dan by the way, kamarnya Mahardika ini kayak cuma sepetak terus kamar mandi. Jadi karena nggak luas, akhirnya pergerakan apapun ini bisa tertangkap sama matanya si Mahardika ini. Ya kecuali pasti bagian belakang kepalanya, pasti ya nggak mungkin kan gitu. Waktu itu Mahardika ini walaupun udah nggak bisa berpositif thinking, tapi dia berusaha untuk menipu dirinya sendiri bahwa dia ini mengatakan kalau gue salah lihat gitu. Dan setelah menyelesaikan bebenahnya, si Mahardika ini memutuskan untuk segera mandi. Jadi by the way, sebenarnya si Mahardika ini punya kebiasaan kalau sebelum tidur dia ini harus mandi dulu gitu loh. Nah, di tengah ritual mandinya, tiba-tiba si Mahardika ini melihat sosok bayangan dari luar kamar mandinya guys. Nah, by the way, pintu kamar mandinya si Mahardika ini kayak ada semi-semi kaca, yang dimana bayangan dari luar pintu kamar mandi ini pasti terlihat dari dalam. Kayak set gitu. Melihat bayangan yang sekelebat tapi bukan sekelebat ini, Mahardika ini kayak mempercepat ritual mandinya. Kayak pengen ngecek gitu loh, siapa orang yang ada di dalam kamarnya. Dengan perasaan yang mungkin makin gak karu-karuan. Dia tetap memberanikan diri dan berpositif thinking, dan mencoba untuk langsung membuka pintu kamar mandinya. Buat ngecek nih, siapa nih orang yang masuk ke kamarnya. Dia berpikiran bahwa mungkin ada maling yang coba buat masuk ke kamar kos-kosannya. Tapi guys, setelah dia mencoba mengecek pintu kamar dan seisi ruangan, itu nggak ada siapapun. Mahardika ini nggak cuma ngecek ruangan, dia juga ngecek kondisi pintu kamar kos-kosannya. Dan kalian tahu apa guys? Pintu itu masih terkunci dari dalam. Masih dislot sama si Mahardika terakhir kali itu. Masih dengan keadaan dan bentuk yang sama. Mahardika yang melihat hal ini makin sebenarnya hatinya tuh kayak jantungnya tuh kayak berdegup, tapi dia berusaha untuk tenang dan berusaha buat buru-buru tidur gitu kan. Karena dia berpikir kayak udah nggak mau mikiran yang aneh-aneh yang makin buat dia stres, akhirnya dia ini tidurlah. Hingga pada akhirnya malam yang mengguncang jiwanya ini pun berakhir guys. Dan keesokan harinya si Mahardika ini datanglah ke tempat pamannya si Om Jeno. Karena emang sebelumnya disuruh beberapa kali buat nginep di sana. Dan akhirnya si Mahardika ini memutuskan untuk tidur dan bermalamlah di rumahnya Om Jeno. Keesokan harinya, Mahardika ini kembalilah ke kos-kosannya. Nah, baru di depan pagar nih, di depan gerbang kos-kosannya ini, tiba-tiba dia ini ketemulah sama si Roni. Disapalah sama si Roni. "Dik, lu dari mana? Katanya hari ini lu ada kelas siang." Terus si Mahardika pun kayak jawab, "Iya, ini makanya gue balik, mau siap-siap nih." Terus si Roni ini kayak bertanya, "Hah? Lu emang dari mana?" Nah, si Mahardika pun jawab, "Lu dari rumah om gue nih, Om Jeno, baru aja balik." Dengar ucapannya Mahardika ini, si Reno ini yang awalnya berjalan bareng bersama-sama Mahardika, tiba-tiba diem gitu. Diem kaku gitu sambil natap si Mahardika ini. Kayak bertanya-tanya mukanya, "Hah? Lu ke rumah om lu? Nginep? Baru aja gue mau komplain, lu ngapain semalam berisik banget di kamar kos-kosan lu?" Si Mahardika nih yang ditanya kayak gitu sama si Reno kayak, "Hah? Apaan sih lu? Ngada-ngada lu, orang gua baru balik," katanya si Mahardika. Mahardika ini mikirnya kalau si Roni ini mungkin cuma kayak ngeprank atau kayak cuma nakut-nakutin aja guys. Hingga
pada akhirnya mereka berdua pun datanglah ke kamarnya si Mahardika ini. Dan yang bikin orang terkesima adalah ketika si Mahardika ini membuka pintu kamarnya, kalian tahu apa guys? Barang-barang yang ada di dalam ruangan itu semuanya udah berubah. Bahkan bukan cuma berubah aja, mereka semua udah berantakan. Kayak orang abis marah-marah gimana sih? Buku udah disobek-sobek, meja dan segala macamnya. Pokoknya nggak ada barang-barang yang nggak bergeser dari tempatnya. Bahkan spray pun udah diacak-acak, nggak tahu gimana caranya. Si Ron ini yang ngelihat kekacauan yang ada di kamarnya Mahardika ini kayak cuma nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak cuma nganga doang. Hah? Gitu. Mahardika yang waktu itu lagi memproses apa yang waktu itu dia lihat. Pemandangan yang kayak apa-apaan nih gitu kan. Tiba-tiba pandangannya ini terpaku sama salah satu dinding yang ada di depannya guys. Kalian tahu apa guys? Di sana ada bentuk cakaran dari kuku-kuku yang sangat runcing. Kayak seret gitu. Waktu itu Mahardika nggak mau pikiran yang aneh-aneh, pokoknya dia langsung meminta si Roni yang emang kebetulan dia lagi ngikut Mahardika ini buat bantuin beres-beres barang-barang itu. Jadi setelah mereka beres-beres, akhirnya mereka berdua pun langsung ke kampus. Nah, di kampus mereka ini bertemu sama 3 yang lainnya. Si Randy, Rico, dan juga Roni. Nah, mereka menyapalah nih 3 sekawan ini. Si Randy nih, nanya lah sama si Mahardika. Dik, lu kenapa? Muka lu kok pucet banget? Si Mahardika tuh kayak jawab, mungkin gue kayak kecapean aja. Ya udah ya, gue cabut dulu, gue ada kelas, katanya si Mahardika. Habis itu si Mahardika ini langsunglah kembali ke kelasnya buat mengikuti perkuliahannya dia. Hingga akhirnya hari itu menjelang sore hari. Nah, si Mahardika ini berniat buat makan soto sebelum pulang ke kos-kosannya. Jadi kayak sekalian makan malam gitu loh. Biar sampai kos-kosannya ini dia kayak gak kemana-mana, kayak langsung istirahat aja. Dan ternyata dia bertemu sama si Randy yang emang lagi kebetulan makan di situ. Si Randy ini nanya nih ke Mahardika, Dik, lu baru balik sore gini? Mahardika jawab, iya nih, baru balik gua. Sekalian dia juga langsung pesen soto di situ. Di tengah mereka berdua yang lagi makan soto bareng, gak ada angin, gak ada hujan, si Randy ini ngomong lah ke Mahardika. Dibilangin kayak gitu sama si Randy, Mahardika tuh kayak bertanya, apaan sih? Lu ngomong apa? Gue gak ngerti. Si Randy nih yang ngelihat responnya Mahardika ini kayak cuma diem sambil kayak mukanya tuh muka-muka mikir gitu, kayak menimbang sesuatu. Hingga setelah 1 menitan mungkin, si Randy ini ngomong lah ke Mahardika. Sebenarnya gue tahu kalau lu ini lagi diganggu sama makhluk halus. Dapat pernyataan ini, si Mahardika ini kayak kaget, tapi juga terasa aneh gitu kan. Dan dia juga baru ngeh kalau misalnya dia ini diganggu sama makhluk halus. Jadi dia tuh tahu kalau misalnya dia mungkin diganggu sama makhluk. Tapi dia nggak sadar kalau dia ini diganggu sama makhluk. Kalian tahu nggak sih apa yang mau aku sampaikan di sini? Jadi dia tahu kalau misalnya dia dia tuh mikirnya kalau itu tuh sebenarnya hal wajar, padahal itu nggak wajar gitu loh. Itu hal yang sebenarnya harusnya dikonsultasikan ke orang gitu kan. Tapi mikirnya dia tuh kayak wajar aja gitu. Gitu guys. Sadar nih kalau misalnya emang dia ini ternyata diganggu makhluk. Tapi dia juga aneh. Lah, ini si Randy tahu dari mana gitu kan. Akhirnya dia ini bertanya lah ke Randy. Lu tahu dari mana gitu kan. Secara dia sendiri aja baru sadar. Dia sendiri aja nggak pernah cerita ke orang. Di sini barulah si Randy ini bercerita guys. Cerita yang sebenarnya juga membuat Mahardika ini tercengang. Jadi awal mulanya si Randy ini cerita tentang kedatangannya dia ke kos-kosan mereka. Jadi si Randy itu bilang kalau misalnya emang di setiap tempat itu memang ada penghuninya atau memang ada makhluk astral. Dan sama aja kayak di tempat-tempat lainnya, di kos-kosan mereka itu juga nggak luput dari keberadaan makhluk-makhluk astral gitu kan. Nah, tapi yang bikin fokusnya si Randy adalah ada sosok hantu wanita gantung diri. Penampakannya ini kayak mukanya memelas, dengan tali yang mengikat di sekitaran lehernya, dan juga terlihat bahwa ada lidah yang menjulur dari mulutnya. Jadi mukanya ini kayak semi-semi kasihan tapi juga agak nakutin juga gitu. Tapi yang bikin fokusnya si Randy ini bukan sosok ini, melainkan sosok yang ada di belakangnya. Jadi si Randy ini mikirnya sosok yang ada di belakangnya ini kayak ngerasa dark banget gitu loh si Randy ini. Nah, by the way, si Randy ini memang kebetulan punya indera keenam, yang dimana dia ini nggak cuma bisa melihat, tapi juga bisa berkomunikasi sama hal-hal tersebut.
Si Randy ini ngerasa bahwa yang ada di belakangnya si sosok hantu wanita yang gantung diri ini kayak udah dark banget, kayak yang udah ngebahayain jiwa orang gitu loh. Dan sosok inilah yang mengganggu Mahardika waktu itu. Dan juga alasan kenapa Mahardika diganggu nih, si Randy nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong atau nggak tahu karena si Randy ini emang nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas yang Mahardika garis bawain bahwa waktu itu si Randy ini ngomong, kalau misalnya lu masih ada di situ dan lu nggak kuat, lu bisa dalam bahaya. Dan gue saranin mendingan lu cepet-cepet pindah dari kos-kosan itu. Waktu itu Mahardika ini kayak masih menimbang-nimbang apakah dia masih tetap stay atau emang dia harus pilih kos-kosan lain gitu kan. Hingga pada malam harinya, ketika si Mahardika ini baru aja terlelap, kayak baru selep gitu kan, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kedua kakinya hingga menyebabkan si Mahardika ini jatuh dari atas ranjangnya. Berak gitu, ditarik begitu guys. Nah waktu itu kayak si Mahardika ini kayak kaget gitu kan, secara dia baru aja tidur gitu, baru pules gitu kan, tapi ngerasain dia ini jatuh sama ngerasain sakit di badannya. Dia kayak masih memproses, tapi tiba-tiba yang bikin dia kaget adalah ketika dia nengok ke atas, dia melihat di atas ranjangnya ada sosok wanita dengan semuanya hitam tengah berjongkok menatap ke bawah. Benar guys, dia menatap ke bawah, menatap si Mahardika itu dengan menyeringai, memperlihatkan kuku dan juga giginya yang tajam-tajam. Mahardika nih yang langsung bangun ngelihat penampakan kayak gitu. Dia langsung nyalain lampunya, karena secara waktu itu suasana kamarnya si Mahardika ini emang remang-remang, karena emang Mahardika ini tipe orang yang suka banget tidur di lampu yang agak-agak gelap gitu loh, agak-agak penerangannya minim. Waktu dia udah nyalain lampu terus dia balik nih, dia nggak ngeliat sosok itu guys, dia nggak nemuin sosok itu. Dia sampai nyari-nyari, mana tahu dia di bawah kolong ranjangnya, dia cari di situ nggak ada. Dia nyari di tempat-tempat yang dimana mungkin aja tempat itu bisa buat sembunyi orang. Dia nyari di kamar mandi, di belakang pintu, dan nggak ada guys, nggak ada, hilang gitu aja kayak nguap. Waktu itu si Mahardika ini kayak mikir, oh mungkin guenya ini yang mimpi gitu, atau yang lagi berhalusinasi gitu kan. Tapi guys, ada satu hal yang waktu itu menampar pikirannya dia. Dia melihat ke bawah betis, tepatnya di pergelangan kakinya dia. Dia melihat di situ warna ungu dan juga ada sedikit noda darah karena bekas cakaran. Ungu, dua-duanya. Melihat itu, akhirnya dia tersadar bahwa waktu itu, di detik itu, atau di beberapa detik yang lalu, dia nggak bermimpi. Aku merinding. Dia nggak bermimpi, melainkan semua itu nyata. Dengan jantung yang berdegup kencang, dia akhirnya ngambil handphone sama dompet, dia langsung pergi tanpa menutup pintu kamarnya. Saking udah paniknya, dia langsung datengin kamarnya Randy. Dia tidur di sana sembari cerita apa yang dia barusan alami di kamarnya, guys. Dan setelah saran dari si Randy, akhirnya keesokan harinya, dia ini ditemani oleh omnya bebenah kos-kosannya, dan dia memutuskan untuk tinggal bersama omnya, Om Jeno. Karena dia masih belum kuat hati kalau misalnya dia juga mau ngekos sendiri lagi. Karena menurut dia itu tuh masih semembekas itu, sebikin trauma itu. Bahkan hingga hari ini nih, si Mahardika ini mengaku kalau dia tidur nggak berani matiin lampu. Karena selalu kebayang-bayang kejadian itu guys. Jadi dia langsung tetap nyalain lampu. Walaupun tidur terang-terangan nggak masalah. Saking semembekasnya itu di pikiran sama hatinya si Mahardika. Dan itulah tadi cerita dari seseorang yang kita sebut namanya Mahardika. Dan seperti yang kalian tahu, kalau nama-nama yang ada di dalam tokoh ini pasti udah aku samarkan untuk menjaga privasi dari mereka kan guys. Tapi guys, yang mau aku tanyain sama kalian, menurut kalian nih, ketika kamar Mahardika ini diacak-acak, siapa kira-kira pelakunya? Dan lagi posisinya pintu kamarnya Mahardika ini masih dengan gembok dan bentuk yang sama. Sedangkan yang membawa kunci ini cuma si Mahardika sama ibu kos-kosannya. Apakah menurut kalian memang ada seseorang yang memang berniat menjebol kunci tersebut dengan menggunakan metode-metode yang mungkin kita nggak tahu? Tapi kalau iya, aku baru nemuin kasus ini, yang dimana mungkin seseorang dengan effortnya membuka gembok tersebut, terus ngacak-ngacak seluruh kamar. Abis itu dengan rajinnya, dia menutup kembali gemboknya seperti sedia kala.
Atau menurut kalian ini merupakan ulah ibu kos, yang dimana ibu kos ini merupakan salah satu pemegang kunci gembok tersebut? Tapi kalau iya, buat apa ibu kos melakukan hal tersebut kepada anak kosnya? Bukankah ini malah justru merugikan ibu kosnya? Karena hal ini juga menjadi bukti bahwa sebenarnya kos-kosan mereka ini bukan tipe kos-kosan yang aman. Dan juga ditambah dengan mungkin si ibu kos-kosannya bakal rugi karena dia sudah menghancurkan dindingnya dengan bekas cakaran itu. Jadi apakah normal kalau dia ini mengeluarkan uang lebih hanya untuk menakut-nakuti anak kos-kosannya? Kayak impossible banget kan? Atau menurut kalian ini merupakan ulah makhluk tak kasat mata? Tapi aku mikir, makhluk sekuat apa yang bisa sampai nggak hanya mindahin tapi juga ngebolak-balikin barang-barang yang ada di kamarnya si Mahardika ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini, dan aku harap konten aku ini menghibur di antara kepenatan-kepenatan yang mungkin aja kalian lagi hadapin saat ini. Dan seperti biasa guys, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik loncengnya, dan juga jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan seperti biasa, hal yang tidak bisa kalian lihat belum tentu itu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah melihatmu dan juga memperhatikanmu. See you di next video. Bye bye.